Hai, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Devi Handoko pada kuliah Teori Sistem dan Sinyal. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari sistem. Oke, selamat mengikuti. Sifat pertama yang akan kita bahas dari sistem adalah kausalitas atau sebab akibat. Suatu sistem dikatakan memiliki kausalitas dihitung dari waktunya. Jika waktu output itu berhenti tepat sama atau lebih lama dibandingkan dengan waktu inputnya, maka disebut dengan memiliki sifat kausal atau kausalitas. Pada contoh ini, garis putus-putus ini adalah input, pewaktuan dari input. Kita lihat di sini, outputnya sudah berhenti sebelum input tersebut selesai, maka disebut dengan kausal. Sedangkan yang kausal, kalau kita lihat di sini, outputnya, ini gambar grafik berwarna biru ini, berhenti tepat pada saat input berhenti, atau mungkin lebih lama, disebut dengan kausal. Sedangkan awal keluar dari output, ini tidak kita perhatikan. Bisa bersamaan, bisa juga berbeda. Biasanya awal dari output itu ada delay sedikit dibandingkan dengan munculnya input. Secara real pun seperti itu, biasanya output akan butuh waktu untuk muncul setelah input masuk. Tapi dari sisi berhentinya, kalau yang non-kausal, outputnya sudah berhenti, tidak menghasilkan lagi sinyal, sedangkan inputnya itu masih ada. Ini disebut dengan non-kausal. Sifat yang kedua disebut dengan fidelity. Mungkin sering kita mendengar wireless fidelity. Amerika menyebutnya wireless fidelity. Orang UK menyebutnya wireless fidelity. Wi-Fi atau Wi-Fi sama saja. Yang disebut dengan fidelity, jika outputnya itu hanya mengalami penguatan dari input dan pergeseran terhadap waktu. Ini disebut dengan fidelity. Tetapi tidak mengubah bentuk dari sinyal. Hanya mengalami penguatan dan mengalami delay. Maka itu disebut dengan sifat fidelity. Kalau kita lihat, kita berikan sinyal pulsa kotak dengan amplitudo 2, maka keluarannya adalah sinyal pulsa kotak teramplifikasi 2 kali menjadi 4 dan tergeser sejauh delay T0. Maka ini disebut dengan memiliki sifat fidelity. Kalau masuknya adalah pulsa kotak dengan amplitudo 3, maka akan teramplifikasi menjadi 6 dan sinyal tergeser T0. Jadi kalau wireless fidelity, berarti sinyal tersebut hanya memiliki waktu delay untuk diterima di bagian penerima dan memiliki mungkin pelemahan atau penguatan, tetapi tidak mengubah bentuk sinyal secara keseluruhan. Jika terjadi distorsi, maka itu sifatnya adalah non-fidelity. Jadi sinyalnya rusak, bentuknya tidak sama, maka itu disebut dengan non-fidelity. Ini tanpa distorsi dengan amplifikasi 2 kali. Dengan amplifikasinya tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, berarti non-fidelity karena sinyalnya menjadi rusak, menjadi tidak ada. Pengukuran distorsi bisa kita gunakan integral square error untuk mengetahui seberapa besar nilai dari distorsi atau ketidakfidelitian. Kita lihat di sini. Sinyal yang kita uji, kita lewatkan pada sistem yang ideal. Nanti kita lihat berapa errornya antara sistem yang diuji dengan sistem yang ideal, yang hanya memiliki amplifikasi dan delay. Maka kita bisa menghitung integral square errornya dengan persamaan seperti ini. Integral dari error kuadrat dalam domain waktu yang kontinu
Dari mana kita tahu kontinunya? Karena bentuk integral seperti ini merupakan bentuk yang kontinu. Jika dalam bentuk diskrit, ini akan berubah menjadi deret sumasi. Jadi penjumlahan error kuadrat itu merupakan IC atau integral square error. Sifat yang tak kalah menariknya adalah linearitas. Kita lihat sistem yang linearitas yang memiliki sifat linear adalah sistem yang mengalami superposisi. Apa itu superposisi? Kita lihat di sini, jika inputnya adalah 2 step, maka outputnya adalah 4 rectangular push. Kita tidak tahu di dalamnya ada apa, tetapi jika inputnya adalah 2 step dan 2 UT, maka hasilnya adalah 4 RT atau 4 pusat kotak. Dan jika inputnya kita jadikan 3, dikalikan 1,5, maka outputnya juga akan menjadi 1,5-nya. Mengikuti bentuknya di sini. Dan jika kedua input ini bersama-sama masuknya, maka outputnya juga akan menghasilkan sama. Seolah-olah masuknya secara terpisah dengan bersama-sama, ini hasilnya adalah sama. Inilah yang disebut dengan sifat superposisi. Jadi sifat dari komponen input, kalau kita anggap komponen inputnya ada 2, itu akan menghasilkan sama sifatnya dengan kedua input tersebut masuk bersama-sama. Jadi mau terpisah atau tidak terpisah, hasilnya adalah sama. Ini disebut dengan sifat superposisi. Jadi prinsip linearitas yang pertama adalah memiliki sifat superposisi. Sifat yang tidak linear, ya tentunya jika dikalikan dengan 1,5-nya, hasilnya outputnya tidak akan menjadi 1,5-nya. Atau kalau misalkan sinyal ini kita jumlahkan, hasilnya tidak sama dengan masing-masing elemennya. Berarti dia memiliki sifat yang non-linear. Sebelum kita belajar apakah lebih untung linear atau non-linear, kita bahas dulu yang namanya nilinier stasioner. Kita lihat pada nilai ini masih menggunakan contoh yang sama. Jika inputnya adalah sinyal step dengan amplitudo 2, maka keluarannya adalah sinyal pusat kotak dengan amplitudenya 4. Jika sekarang inputnya kita geser sejauh 2 satuan waktu atau kita delay, maka outputnya juga akan terdelay dengan waktu delay yang sama. Ini yang disebut dengan sifat stasioner. Delay pada input menyebabkan delay juga pada output dengan besar yang sama. Yang non-stasioner terjadi jika delaynya misalkan 2 satuan waktu, maka outputnya terdelay menjadi 4 satuan waktu. Lebih banyak, berarti delaynya antara input itu tidak langsung sama dengan delay pada output. Itu disebut dengan non-stasioner. Jika kita jumlahkan, maka sistem ini akan menghasilkan nilai yang sama dengan komponen masing-masing masuk. Inilah disebut dengan linear stasioner. Berarti memiliki sifat superposisi sekaligus memiliki sifat stasioner dengan arti kata delay pada input sama dengan delay pada output. Coba bisa mengikuti sampai sini? Kita lihat dulu. Jadi kalau inputnya kita ulangi, jika inputnya adalah 2 unit step, maka outputnya 4 rectangular push atau pusat kotak. Ya, kita tidak tahu di dalamnya isinya ada apa, pokoknya kita cuma tahu pasangan antara input dan output. Sebagai contoh adalah 4 pusat kotak atau 4 RT. Jika inputnya kita geser, maka hasilnya outputnya juga tergeser. Jika inputnya kita jumlahkan bersama-sama masuknya, maka outputnya pun akan merupakan penjumlahan dari masing-masing komponen, dan pergeserannya pun akan sama. Artinya, jika kita punya sinyal yang kompleks, kita bisa hitung satu persatu. Jadi kalau kita punya sinyal kompleks, ada 2 komponen, kita bisa hitung satu persatu, kemudian kita ikuti bentuknya menggunakan bentuk yang pertama yang paling kecil, bentuk yang paling elementer. Bentuk elementernya adalah di sini adalah step.
Jika kita tahu sinyal step keluarannya berapa, maka kita bisa menghitung sinyal yang lain dengan mengganti-ganti amplitudo dan delay-nya. Kita lihat di sini bentuk terkecilnya adalah U. Coba kalau di sini masuknya UT, berapa keluarannya? Coba lihat. Kalau di sini inputnya UT, berarti setengah dari 2 UT. Maka outputnya menjadi 2 RT. Kalau kita sudah mengetahui yang tadi, berapa sinyal paling kecil, maka sinyal lain kita bisa ikuti. Karena hanya pergantian dari perkalian pada amplitudo dan pergeseran pada domain waktu. Oke, bisa mengikuti di sini. Jadi sinyal yang sekompleks apapun, jika bentuknya adalah memiliki bentuk dasar yang sama, dalam hal ini bentuk dasar samanya adalah UT, maka kita bisa menghitung dengan cara menghitung dulu sinyal yang paling kecil elemen dasarnya, yang lainnya akan mengikuti bentuk output dari elemen dasar tersebut. Oke, sebelum masuk kepada persamaan, kita perjelas lagi, sistem linear stasioner adalah sistem yang mengalami superposisi dan delay yang sama pada input dan output. Oke, mungkin bisa menjelaskan mengapa indera pendengar atau telinga pada manusia adalah non-linear, tidak linear. Kita kalau mendengarkan suara yang keras, kemudian ada suara yang 2 kali lebih keras, belum tentu telinga kita merasa sakit. Mungkin masalah menikmati. Suara keroncong, kekerasannya mungkin berbanding rendah dibandingkan dengan suara musik rock. Tapi karena ada elemen dari kesukaan, dan indera kita tidak merasa bahwa yang 3 kali besar tersebut itu terasa lebih keras secara 3 kali. Maka kita mengatakan bahwa indera pendengar kita adalah non-linear. Ada beberapa alat ukur juga yang non-linear, yaitu termistor. Jika temperaturnya sudah melewati batas nilai linear dan masuk ke daerah zona non-linear, pada saat temperaturnya bertambah, outputnya tidak ikut bertambah lebih cepat. Jadi kalau inputnya bertambah percepat 4 kali lipat, maka output dari termistor ini adalah alat ukur temperatur, itu tidak bertambah menjadi 4 kali lipat, tapi mengikuti suatu persamaan eksponensial. Inilah yang disebut dengan sifat yang nonlinear. Apa keuntungannya? Keuntungan tentu alat ini tidak terlalu sensitif, tetapi juga tidak mudah rusak. Karena pada saat kenaikannya sangat cepat, alat ini menghasilkan output yang tidak terlalu cepat. Yang disebut ada non-linear. Kemudian kalau kita berbicara menggunakan video conference, terjadi lag antara suara. Jadi suara kita terdelay, dan hasilnya suara kita bercampur aduk dengan suara yang baru datang. Ini disebut contoh dengan sistem yang non-stasioner. Jadi pada sistem jaringan yang terdelay sekian detik, pada bagian penerimanya itu terdelay lebih lama, sehingga terjadi perbedaan antara suara, dan jika tersebut terjadi bersama dengan sifat non-stasionernya, maka suara tersebut akan menjadi rusak, karena waktunya tidak sama bertemu dengan suara yang berikutnya. Ini contoh dari non-stasioner. Oke. Sekarang kita masuk kepada contoh perhitungan. Jika kita masuk suatu input dengan elemen dasarnya adalah sinyal inputnya cos omega 0t, maka outputnya menjadi 2 sin omega 0t. Bentuk sinyalnya berubah menjadi sinus, dan amplitudenya menjadi teramplifikasi 2 kali. Nah, kita bisa menghitung bentuk input yang sangat kompleks, tetapi caranya, input ini harus memiliki bentuk elementer yang sama, yaitu bentuknya adalah kosinus. Yang membuatnya berbeda adalah amplitudo dari masing-masing komponen dan delay-nya. Kita lihat di sini, untuk komponen dengan omega 0 itu amplitudonya 2. Untuk komponen dengan 2 omega 0, amplitudonya 3, dan pergeseran waktunya 1/4 pi. Sedangkan untuk elemen dengan frekuensi 6 omega 0, amplitudonya 4, dan pergeseran waktunya setengah pi. Semua komponen ini hanya dibedakan dengan amplitudo dan pergeseran waktu, tetapi memiliki bentuk dasar adalah cos omega 0t.
Jika kita sudah tahu bahwa untuk cos omega 0T adalah hasilnya YT samakan 2 sin omega 0T, maka kita bisa melihat bentuk polanya untuk komponen-komponen input yang lain. Oke, kita lihat berapa hasilnya. Kita lihat di sini. Kalau di sini 2, berarti di sini 4, 2 kalinya. Bentuknya, kalau di sini cos, ini menjadi sinus. Kalau pada komponen yang kedua, amplitudonya 3 inputnya, maka outputnya menjadi 6. Mengapa 6? Ya karena outputnya 2 kali. Bentuk sinyalnya berubah menjadi sinus. Jika di sini 2 omega 0, maka sini juga menjadi 2 omega 0T. Tinggal mengganti bentuk yang di sini disesuaikan dengan variabel atau parameter dari input. Jika digeser 1/4 pi, maka di sini juga 1/4 pi. Jika di sini amplitudenya 4, berarti di sini menjadi 8. Kalau di sini menjadi cos, ini menjadi sinus. Kalau di sini frekuensinya 6 omega 0, maka ini menjadi 6 omega 0. Jika di sini terdilai setengah pi, maka di sini juga menjadi setengah pi. Oke, silahkan lihat dulu sebentar. Coba amati. Jadi kuncinya kita bisa menghitung bentuk input yang berupa deret dengan amplitudo setiap komponennya adalah berbeda-beda, delay-nya berbeda-beda, tetapi memiliki bentuk sinyal elementer yang sama. Maka kita bisa mengerjakan dengan menggunakan prinsip superposisi dan delay. Syaratnya, sistemnya harus linear stasioner. Oke, mengerti sampai sini? Coba. Sekarang, kita ganti soalnya sedikit. Hasil dari output adalah penguatan 2 kali dari amplitudo input menjadi 2. Sinyalnya berubah dari cosinus menjadi sinus. Kemudian ada delay. Berarti kita bisa menebak sistem linear stasioner ini adalah komponennya yang mengubah menjadi sinus dan membuat menjadi delay sebesar setengah pi. Oke, coba jika sekarang saya berikan bentuk input yang sama seperti soal yang tadi, bagaimana outputnya? Coba sama-sama kita lihat ya. Jadi di sini ada berapa komponen pada input? Input memiliki 3 komponen berderet. Di sini, atau sebutnya seri, komponen seri yang berderet. Memiliki amplitudo yang berbeda-beda setiap komponen dan memiliki pergeseran waktu yang berbeda-beda untuk setiap komponen. Dari 3 komponen, kita bisa menyelesaikan menggunakan sifat superposisi dan delay menjadi seperti ini. Coba kita amati. Dari 2 menjadi 4, cosinus menjadi cos, omega 0 menjadi omega 0. Waktunya disesuaikan delay setengah pi. Sedangkan untuk komponen yang kedua, 3 menjadi 6, sinus, frekuensinya 2,2 omega 0. Kemudian delay-nya, di sini sudah ada 1/4 pi, dikurangi lagi setengah pi dari sistem. Ya, coba lihat lagi yang komponen ketiga. Sama ya? Tidak sukar ya? Tidak ada perhitungan matematik di sini, cuma yang ada adalah melihat pola persamaan. Ini merupakan salah satu logika di dalam ilmu kita. Dalam ilmu komputer itu hanya ada 2, yang satu kalkulasi atau melihat pola persamaan. Di sini hanya menggunakan pola persamaan, perhitungan hanya mungkin kalau kita ingin menyelesaikan bentuk delay ini, kita bisa hitung 1/4 pi dikurangi setengah pi, ini sama dengan minus 3/4 pi. Ya, mungkin hitungnya seperti itu. Setengah pi dikurangi setengah pi, ini menjadi minus pi. Ya, kita bisa menyelesaikan mungkin terakhir sampai di situ, tidak lebih. Ya, sekali lagi, sistem linear stasioner itu akan memiliki sifat superposisi dan delay, berarti sistem yang berupa deret kompleks, asal bentuknya memiliki unit yang sama, memiliki sinyal yang elementer yang sama, kita bisa selesaikan secara superposisi penjumlahan dari masing-masing komponen input. Jadi kalau komponen inputnya ada 3, maka komponen outputnya juga ada 3.
Bisa mengikuti sampai sini? Ya, ini kalau kita ingin selesaikan lebih detail. Oke, contoh soal lagi ya. Ya, kita siapkan kertas, kita akan coba, nanti kita akan selesaikan bersama-sama. Syaratnya, sistemnya linear stasioner. Jika diberi input yang paling kecil, yaitu sama dengan unit step, Xt sama dengan Ut, maka sistem akan menghasilkan output Yt sama dengan 3 Ut. Tentukan outputnya jika sekarang inputnya adalah deret, pulsa. Kita lihat di sini, kita tahu bahwa yang namanya pulsa kotak, kita jadikan menjadi selisih dari step. Jadi bentuk pulsa kotak ini bisa kita jadikan fungsi step. Mengapa jadikan fungsi step? Karena yang diketahui adalah bentuk inputnya step. Bentuk sinyal dasarnya adalah step. Nah, seperti ini. Jadi pulsa kotak ini kita selesaikan menjadi selisih dari step. Bagi yang belum terbiasa, silahkan lihat lagi video sebelumnya, bagaimana membuat dari pulsa kotak menjadi selisih 2 unit step. Oke. Sinyal yang terkecil kita sebut dengan unit. Di sini, kita tahu bahwa bentuk UT sudah diketahui outputnya adalah 3 UT. Maka, jika kita masuk di sini ada 4 komponen dengan berbeda amplitudo dan berbeda delay, tapi sama-sama fungsi unitnya adalah UT, maka outputnya bisa kita cari. Oke, sama-sama kita cari ya. Lihat polanya. Nah, seperti ini. 2 UT hasilnya 6 UT. Lihat sampai sini. 2 UT kurang 2. Hasilnya 6 UT kurang 2. Dari mana angka 6? Ya karena kalau di sini 1, di sini menjadi 3. Kalau di sini 2, ini menjadi 6. Kalau di sini tergeser 2, maka di sini juga tergeser 2. Sama yang lainnya juga. 3 jadi 9, tergeser 4, ini juga tergeser 4. Tergeser 6, ini juga tergeser 6. Lihat sini. Hasil jawabannya adalah seperti ini. Ya, kuncinya karena yang diketahuinya bentuk unit terkecilnya adalah UT, maka fungsi pulsa kotak atau rectangular pulse kita jadikan UT dulu. Oke, bisa mengikuti? Ya, jika ada pertanyaan, simpan dulu pertanyaannya, nanti kita akan kembali ke sini. Oke, contoh berikutnya. Sekarang inputnya adalah bentuknya eksponensial pulse atau pulsa eksponensial. Di dalam teori sistem, pulsa eksponensial dituliskan dengan E-2T UT. Jika diberikan input ini akan menghasilkan output menjadi 2 kalinya, 2E2T UT. Nah, tentukan outputnya sekarang jika inputnya adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini. Unit step terkecil adalah eksponensial, tetapi parameter dari sinyalnya bukan hanya berbeda di amplitudo, tetapi juga berbeda di pangkat. Kita lihat di pangkat dari sini. Oke. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Kita lihat di sini. Jika masuknya E2T, berarti keluarannya E-2T. Jika masuknya N-3T, maka keluarannya juga N-3T. Karena bentuknya mengikuti. Kalau pangkatnya di sini minus 2, di sini juga jadi minus 2. Karena pangkat pada eksponensial itu bukan merupakan perkalian. Jadi kalau di sini pangkatnya adalah minus 3T, keluarnya tidak minus 3/2, tidak. Karena dia hanya mengikuti di sini. Yang merupakan perkalian hanya amplituda. Yang bergeseran hanya domain atau unit dari waktu. Tapi jika di sini pangkatnya minus 3T untuk eksponensial, maka keluarannya juga pangkat minus 3T. Lihat sampai sini.
Jadi bukan pangkatnya menjadi minus 3/2, tidak. Karena dia mengikuti bentuknya, bentuk sinyalnya mengikuti. Kalau di sini minus, di sini juga minus. Di sini E-2T UT, maka keluarannya adalah 2E-2T UT. Nah, sampai sini. Ya, ini sekali lagi parameter dari eksponensial itu adalah seperti ini. Oke. Sekarang jika inputnya adalah kosinus. Kita ketahui inputnya kosinus omega T akan menghasilkan 2 cos omega T. Jadi merupakan sistem linear yang berupa penguatan atau amplifier. Jika amplifier ini mendapatkan sinyal seperti ini, merupakan deret kosinus, kita lihat di sini. Di sini yang unik adalah komponen pertama ini tidak memiliki cos. Mengapa tidak memiliki cos? Ini yang sering disebut dengan komponen dengan frekuensi 0. Ini frekuensi 0 atau disebut dengan komponen DC, direct current. Komponen memiliki frekuensi 0, yang ini memiliki frekuensi omega 0, yang ini memiliki frekuensi 2 omega 0, yang ini memiliki frekuensi 7 omega 0. Jadi di sini ada 4 frekuensi yang berbeda di dalam satu sinyal. Nah, oke, kita akan menghitung outputnya. Yang 2, mengapa jadi 4? Ya, karena frekuensinya adalah 0. Cos dari frekuensi 0 adalah 1. Amplitudenya menjadi 4, karena kita lihat di sini, jika inputnya memiliki amplitudo 1, maka outputnya teramplifikasi 2 kali. Yang lainnya, coba kita lihat, di sini 2 menjadi 4, kosinus tetap kosinus, waktunya sama, dari 3 menjadi 6, frekuensinya 2 omega 0, maka outputnya juga 2 omega 0. Inputnya, frekuensinya omega 0, maka outputnya juga omega 0. Artinya, parameter dari input, yaitu omega, itu akan mengikuti parameter dari outputnya. Parameter outputnya akan mengikuti parameter input. Jika di sini 57 cos 7 omega 0T, maka ini menjadi 10 cos 7 omega 0T. Berarti kita harus mengetahui parameter dari suatu sinyal itu apa saja. Ini merupakan bentuk sinyal, ini parameter amplitudo, ini parameter frekuensi, ini parameter delay. Bentuknya akan tercetak sama. Ini yang disebut dengan sistem linear stasioner. Oke, sudah sampai sini. Sekarang kita nyatakan dalam bentuk gambar. Misalkan di sini ada input step yang paling kecil, unitnya adalah step. Dilewatkan pada rangkaian paralel. Yang satu adalah sistem diferensiator dengan konstanta sama dengan 3. Kita sebut saja di sini konstanta diferensiator atau KD. Kemudian, sisi yang lain dilewatkan kepada delay dengan T delay-nya sama dengan 4. Kemudian hasil ini dijumlah menjadi outputnya YT. Kita bisa hitung di sini. Diferensial dari U adalah delta T. Karena ada penguat 3 menjadi 3 delta T. Yang lewat bawah itu bertemu dengan sistem delay, terdelay menjadi 4. Ini merupakan hasil output untuk sinyal berupa unit step. Bentuk dasarnya adalah unit step. Kita lihat di sini, parameternya adalah amplitudo dan pergeseran waktu. Sinyalnya berubah. Untuk yang lewat diferensiator, yang lewat delay, sinyalnya tetap. Pertanyaannya, jika sekarang inputnya berupa deret dari step, yaitu XT sama dengan 2UT kurangan 2UT kurang 3 ditambah 3UT kurang 6. Pertanyaannya, outputnya bagaimana? Seperti yang tadi, kita bisa menghitung suatu input yang berupa deret dengan memperhatikan parameter dari input tersebut. Di sini yang berubah-ubah adalah amplitudo dan waktunya. Maka outputnya akan mengikuti, akan tercetak sama dengan bentuk dari inputnya. Yaitu, lihat di sini.
Untuk yang 2 UT, hasilnya adalah sebagai berikut. 6 delta T ditambah 2 UT kurang 4. Sedangkan untuk yang komponen inputnya adalah minus 2 UT kurang 3, ini akan menghasilkan, coba lihat di sini, minus 6 DT kurang 3. Ya, kalau di sini minus, di sini juga jadi minus. Minus 2 UT kurang, dari mana angka 7 ini? Ya, 3 dikurangi 4 menjadi 7. Untuk komponen yang ketiga, 3 UT kurang 6, ini menjadi 9. Karena dikalikan 9 untuk komponen delta T, T-nya, T kurang 6 menjadi T kurang 6. Sini menjadi 3 UT, dari mana 10-nya? 6 kurang 4. Bisa ngikuti seperti ini? Coba perhatikan dulu ya. Jadi kita tinggal memetakan bentuk dari fungsi dasarnya, yaitu U. Kita sesuaikan amplitudenya, kita sesuaikan juga pergeseran waktunya. Persamaan ini stop sampai sini, tidak ada lagi persamaan yang lebih kecil. Ini persamaan terakhir. Bisa? Kalau sudah terbiasa, mungkin cuma 5 menit mengerjakan soal terus sistem dan sinyal, selesai. Tidak ada perhitungan matematik, cuma mengikuti pola persamaan dari sinyal output yang sudah diketahui sebelumnya. Oke. Saya istirahat sebentar sambil melihat-lihat di sini. Oke, kita coba lagi ya. Oke. Sekarang bentuknya adalah sinyal integrator dan sinyal konversi yang dihubungkan secara paralel. Inputnya adalah impuls. Maka kita bisa menghitung untuk komponen integral itu akan menghasilkan 3 UT. Sedangkan untuk komponen kompresi itu akan menghasilkan delta T, ya, karena impuls tidak bisa dikompresi. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini hasilnya. Ingat sekali lagi, bentuk integral dari fungsi impuls adalah step. Di sini penguatnya, gainnya adalah 3, maka hasilnya amplitudenya menjadi 3. Kompresi tidak bisa dikompresi, fungsi impuls, maka hasilnya tetap. Nah, pertanyaannya, jika kita memiliki input yang merupakan seperti ini, lalu kita pasang lagi di sini komponen tambahan, yaitu delay. Berapakah outputnya? Kita sebut saja di sini outputnya Vt. Kita pasangkan delay, berapa ini? Outputnya menjadi 3U T kurang 4, delta T kurang 4. Karena delay-nya adalah 4 satuan waktu. Jangan bingung antara kompresi dengan delay. Oke. Kita masuk ke soal yang lebih kompleks. Bagaimana jika diketahui sekarang inputnya merupakan deret impuls dengan N bawah adalah 2, batas atas adalah 4. Di sini harusnya N sama dengan 2 sampai dengan 4. Ya, sudah tahu ya bahwa ini komponen N. Atau dapat kita jabarkan persamaan deret ini menjadi seperti ini. Oke. Ya, seperti ini ya. Ini langsung jawabannya di sini ya. Deretnya kita jabarkan ini menjadi 2 delta T kurang 4 untuk N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 3, 3D T kurang 6. Untuk N sama dengan 4, sini hanya ada 2, 3, dan 4. N-nya ini menjadi 4 delta T kurang 8. Maka outputnya kita ikuti di sini. Untuk komponen ke-1, ini hasilnya. Coba lihat. Untuk komponen kedua, ini hasilnya. Untuk komponen ketiga, ini hasilnya. Kelihatannya memang sangat panjang, sebetulnya ini hanya melihat pola-polanya saja.
Oke, lihat di sini. 2 jadi 6. Yang di sini, lihatnya. Sambil dikoreksi. Oke. Bisa ya? Katanya panjang, tapi seperti ini hanya mengganti-ganti upload to do dan bergeser waktunya. Coba nanti latihan sendiri di rumah. Kita hitung jika ada suatu sistem paralel. Ini ada 2 sistem paralel. Yang satu diferensial diparalelkan dengan kompresi, yang kedua integrator diparalelkan dengan kompresi. Inputnya kita cari dulu untuk input yang paling kecil, yaitu unit step. Untuk input yang pertama adalah pulsa kotak dengan amplitudo 2. Yang kedua juga sama, pulsa kotak dengan amplitudo 2. Kemudian hasil ini di-delay hasilnya. Nah, kita akan menghitung berapa VT-nya. Oke, mungkin coba latihan di rumah. Nanti kita akan bahas pada minggu depan. Oke, demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.